Coba bayangkan sejenak skenario ini. Bagaimana kalau semua kerja kerasmu selama ini? Gelar sarjana yang mati-matian kamu kejar, jam lembur tiap akhir pekan, dan kepatuhanmu pada semua aturan main yang ada. Ternyata itu semua nggak bisa menyelamatkanmu dari jurang kemiskinan di tahun 2026. Wah, itu bayangan yang bikin merinding sih. Maksud saya, itu langsung menghantam fondasi rasa aman kita sehari-hari kan? Kalau kerja keras aja udah nggak cukup, terus kita mau pegang apa lagi coba? Nah, persis. Itulah yang bakal jadi fokus utama di kajian mendalam kita hari ini. Kita akan membedah narasi viral yang belakangan ini bikin banyak orang susah tidur, yaitu ancaman tsunami ekonomi 2026. Iya, ini narasi yang lagi rame banget dibicarakan di mana-mana ya. Bener banget. Dan untuk menelusuri fenomena ini, kita punya dua sumber utama yang sudut pandangnya bertolak belakang. Di satu sisi, kita punya transkrip video YouTube provokatif dari kanal Astronaci, yang agresif banget membunyikan alarm krisis finansial global. Oke, itu dari sisi makroekonominya ya. Iya. Dan di sisi lain, kita bakal pakai serangkaian esai sosiologis yang tajam banget dari teman satu meja. Nah, esai ini justru membongkar ilusi kelas menengah di Indonesia. Jadi, misi kita hari ini adalah mencari tahu kebenarannya. Misi yang sangat krusial sih menurut saya. Apakah kita ini beneran sedang nunggu dihempas gelombang tsunami ekonomi yang tiba-tiba datang? Atau, jangan-jangan kita tuh sebenarnya udah tenggelam pelan-pelan dalam sistem yang menormalisasi kemiskinan? Mekanismenya. Kita lihat gimana angka di layar bursa saham itu pada akhirnya bisa menentukan apakah kamu bisa bayar uang pangkal sekolah anakmu atau enggak. Masuk akal. Nah, mari kita mulai dari kepanikan makronya dulu deh. Video YouTube ini membunyikan alarm yang mereka sebut sebagai 6 dimensi kematian ekonomi. Istilahnya dramatis banget ya. Iya kan? Pada dasarnya ini tuh ancaman ganda dari dalam dan luar negeri. Dari segi angka, narasinya emang kayak film kiamat. Rupiah diproyeksikan bisa jebol ke angka 17.100 sampai 17.200 per dolar. Wow, itu pelemahan yang signifikan banget. Bayangkan aja, target pendapatan negara itu kan sekitar 3.153 triliun. Tapi rencana belanjanya tembus 3.842 triliun. Selisihnya jauh banget ya. Benar. Dan yang paling mengerikan itu, beban subsidi BBM. Harga minyak global yang tadinya di kisaran $95 AS, itu pelan-pelan naik ke $104,9. Dan diprediksi bisa liar menembus $130 per barel. Nah, coba kita berhenti sebentar di angka $130 itu. Kadang orang mikir, harga minyak naik, paling bensin saya naik sedikit. Tapi kenyataannya mekanismenya nggak sesederhana itu loh. Terus efek dominonya gimana tuh? Gini, ketika harga minyak mentah tembus $130, itu menghancurkan seluruh rantai pasok. Ongkos logistik buat bawa beras dari petani ke pasar di Jakarta aja melonjak tajam. Belum lagi biaya operasional pabrik-pabrik. Oh, yang bikin barang kebutuhan sehari-hari juga ikutan meroket ya harganya? Betul. Dan di sisi lain, negara yang selama ini nahan harga bensin biar nggak naik lewat subsidi, tiba-tiba harus nanggung tagihan subsidi yang membengkak gila-gilaan. Dari mana uang subsidinya coba? Ya dari APBN yang udah tekor tadi kan? Nah, itu dia. Itu lingkaran setan yang mempercepat krisis. Kalau APBN makin tekor, negara terpaksa ngutang lagi atau naikin pajak, yang ujung-ujungnya ya membebani masyarakat lagi dong. Tepat. Dan sistemnya berputar terus di situ. Terus, yang bikin situasi ini makin suram, video tersebut juga menyoroti kekacauan geopolitik global. Mulai dari manuver politiknya Donald Trump, skenario perang saudara di Amerika Serikat, konflik AS dan Iran, sampai ke teori soal elit global yang sengaja mempermainkan pasar. Isu-isu itu emang gampang banget memicu kepanikan ya. Iya, tapi tunggu. Di sini kita harus tegaskan dulu ya. Terlepas dari apakah kamu percaya atau enggak dengan teori konspirasi elit global atau pandangan politik ekstrim yang disebut di video itu, kita di sini berdiri netral. Kita nggak memihak atau membenarkan pandangan sayap kanan maupun kiri tersebut. Bener. Kita di sini cuma membedah narasinya saja. Betul banget. Kita cuma mau lihat bagaimana narasi-narasi menakutkan itu berdampak nyata ke kepanikan pasar global. Karena ketakutan itu bikin investor narik dananya dan borong dolar, yang akhirnya ya benar-benar bikin rupiah kita melemah. Poin yang sangat penting. Karena respons pasar terhadap narasi ketakutan itu seringkali jauh lebih merusak daripada kejadian aslinya. Tapi gini, kalau kita bedah dari kacamata sosiologi, politik, ekonomi, nyebut fenomena 2026 ini sebagai tsunami itu sebenarnya agak keliru sih. Keliru gimana maksudnya?
Kan kerusakannya itu tadi dibilang nyata. Kerusakannya emang nyata. Tapi, tsunami itu kan analogi buat bencana alam yang datang tiba-tiba banget dari ketiadaan, menghantam daratan yang tadinya aman-aman aja. Realitas ekonomi kita nggak kayak gitu. Oh, jadi nggak tiba-tiba datang dari laut gitu ya? Enggak. Berdasarkan teori dislokasi pasar bebas dari Karl Polanyi, apa yang terjadi ini lebih tepat disebut sebagai dislokasi struktural. Negara berkembang kayak Indonesia ini kan udah puluhan tahun ngebangun ekonomi di atas fondasi yang emang rapuh. Rapuh karena ketergantungan impor dan utang itu tadi ya? Persis, utang luar negeri numpuk, industri kita rentang, guncangan. Jadi ini bukan tsunami yang mendadak muncul di 2026. Ini lebih mirip kayak bangunan yang fondasinya udah kropos dimakan rayap bertahun-tahun, terus kebetulan sekarang ada angin kenceng yang meniupnya sekaligus. Ibarat kapal bocor dari dalam, terus dihantam badai dari luar juga ya? Jadi gejalanya sebenarnya udah ada di depan mata kita sejak lama. Kita aja yang baru sadar pas bangunannya mulai miring. Iya, betul banget. Nah pertanyaannya, siapa yang paling menderita tertimpa puing bangunan ini? Ini bawa kita ke bagian yang paling nyentuh realitas keseharian kamu yang lagi denger ini. Korban utamanya adalah kelas menengah. Data sosiologis kita ngomong apa soal ini? Statistik dari esai teman satu meja ini benar-benar bikin geleng kepala sih. Katanya ada sekitar 1,1 juta kelas menengah yang hilang atau turun kasta, cuma dalam waktu setahun terakhir. Dan tabungan kelas bawah itu lebih parah lagi anjloknya. Anjlok sampai berapa tuh? Dari rata-rata 4,2 juta rupiah pasca COVID, sekarang sisa 1,7 juta aja per orang. Ya ampun, uang 1,7 juta di tabungan itu, apalagi di Jakarta, boro-boro cukup buat bertahan hidup sebulan kalau tiba-tiba mereka kena PHK. Ini bukti nyata erosi daya beli yang dibiarkan terjadi gitu aja. Sangat dibiarkan. Mari kita bandingkan langsung angkanya. UMP Jakarta saat ini kan di kisaran 5,3 juta rupiah. Kelihatannya gede kan kalau dibanding daerah lain? Tapi coba deh bedah biaya hidupnya. Pasti nggak nutup kan? Nggak sama sekali. Biaya hidup layak buat keluarga kecil di Jakarta, katakanlah suami, istri, dan satu anak, itu nyatanya berkisar antara 12 sampai 15 juta per bulan. Beras aja harganya udah terbang lebih dari 33% sejak 2019. Jauh banget gapnya ya antara gaji dan kebutuhan. Makanya, disinilah saya merasa harus benar-benar menantang klaim dari video YouTube tadi. Karena di videonya, pembicaranya itu pakai nada yang merendahkan banget. Oh iya? Merendahkan yang kayak gimana? Dia nyalahin individu, bahkan pakai istilah kasar. Nyebut pekerja berpenghasilan rendah itu punya IQ gorila karena katanya malas belajar dan cuma mau hasil instan. Wah, itu sih simplifikasi yang sangat berbahaya ya. Banget. Tapi tunggu dulu. Mari kita buka catatan sosiologis kita. Bukankah ini sangat bertentangan? Gimana kita bisa nyalahin kemalasan individu kalau data jelas-jelas nunjukin adanya fenomena working poor atau pekerja miskin? Benar. Mereka yang terjerat fenomena ini tuh sama sekali bukan orang malas. Kan, maksud saya ini orang-orang yang kerja keras 18 jam sehari. Mereka jadi kurir, ngojek, kerja shift malam, patuh sama semua aturan, tapi tetap aja miskin. Kenapa? Ya karena upah mereka ditekan serendah mungkin demi keuntungan pemilik modal. Persis kayak kritiknya Karl Marx. Valid banget sanggahannya. Dan sumber pakar kita memvalidasi hal itu. Nyalahin individu itu cara paling gampang buat sistem mencuci tangan. Dalam pandangan Pierre Bourdieu, eksploitasi modern tuh udah nggak berbentuk kerja paksa dengan cambuk. Terus bentuknya kayak gimana sekarang? Bentuknya lebih tak kasat mata. Eksploitasinya berwujud upah yang stagnan di tengah biaya hidup yang terus meroket. Kelas menengah ini terjerat ilusi meritokrasi. Mereka percaya kalau kerja keras pasti sukses. Padahal struktur sistemnya dari awal udah cacat. Ilusi stabilitas ya berarti. Kelihatannya aman karena punya gaji bulanan, bisa nyicil motor, bisa ngopi cantik. Tapi nyatanya stabilitas itu cuma ilusi yang bergantung pada keseimbangan yang sangat rapuh. Satu guncangan kecil aja, misalnya tiba-tiba butuh biaya operasi 15 juta yang nggak di-cover BPJS, tabungan mereka yang sisa 1,7 juta tadi langsung ludes. Langsung runtuh seketika ya status kelas menengahnya. Betul, dan malam itu juga mereka jatuh ke jurang kemiskinan. Gila sih. Cuma butuh satu kejadian buruk buat menghapus kerja keras bertahun-tahun. Terus, pas skenario buruk itu terjadi dan mereka butuh uang cepat buat makan besok, kemana mereka lari? Nah, ini bawa kita ke bagian paling gelap dari diskusi kita.
Tentang apa tuh? Pinjol. Otoritas Jasa Keuangan memproyeksikan bakal ada 45 juta orang yang bergantung pada pinjaman online per Januari 2026. 45 juta orang loh. Tapi secara perlahan, justru garam dari air laut itulah yang bakal ngebunuhmu. Utang pinjol ini jadi candu. Nah pertanyaannya, kemana perginya negara saat warga terpaksa meminum air laut ini? Absennya negara ini sangat sentral di esai sosiologis kita. Ini berkaitan erat sama teorinya David Harvey soal kapitalisme yang didorong oleh utang. Konsepnya gimana itu? Dulu, utang itu kan dipakai buat mobilitas sosial ya. Kayak utang KPR buat beli rumah yang nilainya bakal naik. Tapi sekarang, fungsinya udah bergeser jauh. Berarti utang bukan buat naik kelas lagi. Bukan. Utang sekarang jadi jebakan buat sekedar bertahan hidup. Orang ngutang pinjol buat beli susu anak, buat bayar kontrakan. Kenapa? Karena kebutuhan dasar kayak kesehatan, perumahan, dan pendidikan udah dikomodifikasi besar-besaran. Dikomodifikasi tuh maksudnya dijadiin barang dagangan mahal kan? Bukan lagi dianggap hak dasar warga negara? Iya persis, semuanya jadi barang jualan. Kalau kamu mau sehat atau pintar, ya harus bayar mahal. Negara lepas tangan dan nyerahin semuanya ke pasar bebas. Karena gaji nggak cukup, ya terpaksa ngutang. Dan ini bikin kita sadar soal titik butanya negara. Sumber esai kita membahas ini tajam banget. Kelas menengah ini jatuh ke dalam blind spot pemerintah. Mereka dianggap terlalu kaya buat nerima bansos, tapi sebenarnya terlalu miskin buat bertahan dari guncangan inflasi. Mereka nggak diselamatkan negara, tapi justru diperas oleh pasar. Dan parahnya lagi, kalaupun ada program bantuan pemerintah, esai kita juga menyoroti fenomena elite capture. Nah, elite capture itu mekanismenya gimana di lapangan? Biar nggak cuma jadi bahasa dewa aja nih. Jadi gini, seringkali program perlindungan sosial dari pemerintah itu motifnya cuma buat pencitraan politik. Dana yang turun itu dibajak atau ditangkap oleh elit-elit di tingkat lokal. Akibatnya, bantuan itu cuma jadi program simbolik yang difoto buat spanduk, tapi nggak pernah nyentuh akar masalah strukturalnya. Berarti cuma solusi kosmetik aja ya? Terus, di tengah sistem yang udah bobrok ini, narasi tsunami ekonomi yang bikin panik tadi tuh ngambil peran apa dong? Ini yang paling menarik. Mengutip sosiolog Ulrich Beck soal risk society, masyarakat modern emang hidup dalam ketidakpastian permanen yang udah dinormalisasi. Narasi krisis ibarat jualan rasa takut. Rasa takut dijadikan komoditas gitu. Betul banget. Narasi kehancuran massal itu sangat laku buat dapat atensi. Tapi dalam kacamata behavioral economics, narasi tsunami ini justru bisa mempercepat krisis karena memicu kepanikan kolektif. Oh, karena orang jadi panik terus nahan uangnya ya? Nggak mau belanja karena takut krisis besok pagi. Iya, dan efek latennya lebih parah lagi. Saat orang dibombardir narasi ketakutan, sistem ini secara nggak langsung mendesain agar masyarakat sibuk bertahan hidup. Mode survival, gitu loh. Masuk akal sih. Kalau tiap hari kita udah pusing mikirin cara bayar cicilan pinjol, mana sempat kita mikirin dan mengkritik kebijakan yang nggak adil. Nah, itu intinya. Kelelahan kita itu menguntungkan elit. Kita dibikin sibuk berebut remah-remah di bawah, sampai lupa menengadah dan mempertanyakan siapa yang makan kue besarnya di atas sana. Wow, eksploitasi struktural yang dibalut kelelahan individu. Terus, mari kita bandingkan solusinya, Lih. Di video awal tadi, solusinya kan sangat mikro. Katanya, kita harus pegang uang tunai, kurangi pengeluaran konsumtif, dan cari penghasilan sampingan atau side hustle. Kedengarannya sih masuk akal dan praktis ya. Praktis sih, tapi kalau dilihat dari kacamata sosiologis yang baru aja kita bahas, itu cuma sekedar cara adaptasi sementara di dalam sistem yang emang udah rusak. Tanpa adanya transformasi sistemik yang nyata, adaptasi individu sekeras apapun bakal nemu batasnya. Bener. Transformasi sistemik kayak reformasi perlindungan sosial atau redistribusi kekayaan yang adil, itu wajib ada. Betul. Biar gampang ngebayanginnya, saya kasih analogi buat kamu yang lagi dengerin. Kita ini sebenarnya nggak lagi berhadapan sama gelombang tsunami raksasa yang tiba-tiba menghancurkan kota. Nggak gitu. Terus gambarannya kayak gimana? Kita ini lagi berdiri di pantai, air lautnya perlahan-lahan naik, ngerendam mata kaki kita. Terus naik lagi sampai ke lutut. Dan bukannya nyelamatin kita atau memompa airnya keluar, sistem malah nyuruh kita beradaptasi dan bilang, pakai sepatu bot yang lebih tinggi. Analogi yang tajam banget. Pertanyaannya, sampai kapan kita harus terus-terusan beli sepatu bot yang lebih tinggi, sementara air lautnya nggak pernah berhenti naik?
Kesimpulan yang merangkum semuanya dengan sempurna. Apa yang dikriakan sebagai krisis 2026 ini sebenarnya cuma sebuah cermin, momen di mana ilusi stabilitas kita hancur. Kita akhirnya sadar kalau sistem ini emang nggak pernah aman buat mayoritas pekerja keras di luar sana. Dan dengan kesimpulan itu, kita sampai di penghujung kajian mendalam kali ini. Misi kita terjawab ya. Kelas menengah nggak hancur mendadak, tapi lagi ngalamin erosi struktural yang pelan-pelan dinormalisasi sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Sangat tragis, tapi itulah menalipas sosiologisnya. Tapi, sebelum kita benar-benar tutup, ada satu pemikiran yang mau saya titipkan buat kamu semua. Coba pikirkan ini baik-baik. Silakan. Kalau suatu hari nanti, kamu kerja keras 18 jam sehari, kamu patuhi semua aturan, kamu kejar gelar tinggi-tinggi, dan kamu korbankan waktu berharga bareng keluarga, tapi ternyata itu semua nggak lagi bisa ngejamin kamu buat makan dan hidup layak, Itu kenyataan yang sangat pahit. maka sebenarnya yang lagi runtuh itu bukan cuma angka-angka ekonomi makro. Yang sedang runtuh di depan mata kita adalah makna dari kata kerja itu sendiri. Coba renungkan. Apa yang bakal terjadi sama sebuah masyarakat ketika janji manis dari kerja keras ternyata terbukti cuma ilusi semata? Pertanyaan yang sangat mendalam buat dipikirkan sendiri-sendiri. Ya,